Halo, selamat datang di channel YouTube Fuadla. Sebelum mendengarkan audiobook 2 Barista, teman-teman bisa subscribe, like, and share video ini. Oke, terima kasih. Selamat mendengarkan. Mozaik 35. Bunyai Mohsonah melangkah pelan di ruang tamu mengeja tasbihnya. Beliau sudah bangun setengah jam lebih awal dari biasanya untuk mujahadah bersama santri di sepertiga malam. Karena tadi malam sepulang sowan dari pesantren sepuh, Bunyai mengantar suaminya sampai depan dalam hendak sowan ke pisannya Banyu Kuning dalam Kiai Mansur Huda. Umi nunggu saja di rumah, kan nembe wae tindakan ben ora kekeselen. Begitu kata Kiai Solah sebelum mobil itu melaju. Nggih, salam mawon kagem Bunyai Mansur, Bah. Jawab Bunyai Mohsonah semalam yang menyimpan gundah gulananya. Karena menantu kesayangannya sekaligus cucu dari guru suaminya baru saja pulang tanpa pamit. Itu adalah kabar terburuk dalam 7 tahun terakhir. Kini ia sedang menunggu suaminya pulang demi mendengar kabar menantunya di Tuban sana. Ketika derung mesin mobil telah terdengar di halaman, Bunyai Mohsonah segera membukakan pintu tergopoh-gopoh mencium tangan suaminya. Turut muram ketika menemukan wajah sepuh itu datang dengan wajah serupa. Salam dari Abah dan Bunyai Mansur, Mi. Tapi Abah tidak ketemu Mas Zarina, kata Kiai Solah setelah duduk di sofa. Lah Mas Zarina wonten pundi? Mas Zarina itu memang di rumah saja, di kamarnya lantai atas. Tapi kata Kiai sejak pulang ke Banyu Kuning dia hanya mengurung diri di dalam kamar dan jarang keluar. Lalu dia pesen sama umiknya, kalau ada keluarga Tegar Klopo datang, dia minta maaf belum bisa menemui. Bunyai Mohsonah semakin muram mendengarnya. Dia belum membuka cerita pada keluarga Banyu Kuning apa masalahnya. Jadi Kiai Mansur juga belum dapat menyimpulkan apa-apa. Katanya Afas telepon berulang kali juga tidak diangkat, Bah. Besok Afas mau ke sana, biar gantian. Sudah kusuruh dia ke Banyu Kuning lagi malam ini. Ke PPT orang ngeterne awak dewi nang bandara ora apa-apa. Nggih, Bah. Tapi Mi, apa mungkin kabar-kabar itu benar? Wong kita sudah hafal seperti apa si Maza ini bertahun-tahun. Seperti mustahil dia melakukan hal semacam itu, Mi. Kita sudah lihat bagaimana himbahnya Maza dalam membimbing santri-santri. Nggih, Bah. Umi juga kaget. Tapi dilalah kabarnya sudah merebak kemana-mana. Kabar burung memang begitu. Apa tidak ada celah masuk husnudon? Sebenarnya kemarin sore Neng Fatma telepon Umi. Mas Zarina sementara hanya terbuka padanya. Lah piye? Katanya kabar itu terlalu berlebihan. Tapi rasanya berat, Bah, kalau mendengar cerita dari Yusari dan Lasmi. Umi nggih rumaos gelo saat Maza
tidak menyampaikan amanah pada Bu Nyai Kerapia. Bukan masalah isi bungkusan itu, tapi sikap amanahnya itu yang Umi sayangkan, apalagi jika penyebabnya bertemu dengan lelaki tersebut. Apa sebelum pulang Maza tak memberi alasan? Apa sebelum pulang Maza tak memberi alasan? Umi belum tanya langsung baru kuutarakan pada Afas. Dan nasihat Afas itulah yang menyebabkan Maza pulang ke Tuban. Ya Allah, Abah merasa bersalah pada Yai Mansur karena bagaimanapun sikap Maza berkaitan dengan kesiapannya di Madu. Nggih, Umi ugi ngeraos ngatan. Bu Nyai Musanah menyeka embun di matanya. Kita ini siapa? Murid Kiai Huda Banyu Kuning. Kok wani-wani ini menyakiti cucunya? Kadang Abah merasa kita ini kurang menjaga perasaan Mas Zarina. Apa Umi juga merasa begitu? Nggih, Bah. Lirih Bu Nyai Musanah sekali lagi. Kini ia juga menyadari kebesaran pengaruh Mas Zarina di pesantren Putri Al-Amin. Apa mungkin kita ini salah, Bah? Karena pernah kepengen punya cucu, kurang legowo menerima takdir. Mungkin kita kewanen pada Putri Yai Mansur. Kini air mata Bu Nyai mulai menganak sungai. Kebimbangan luar biasa tengah menyergapnya. Kabeh wis kedaden, Mi. Semoga semua ini menyimpan hikmah. Serupa hikmah ketika raja memberikan bonus budak kepada Nabi Ibrahim berupa Dewi Hajar. Lalu tanpa disangka-sangka justru budak itulah yang kelak akan melahirkan Nabi Ismail yang menjadi nenek moyang Nabi akhir zaman, dan justru bukan Siti Sarah, istri pertama. Nggih, Bah. Meski terlalu lancang menyamakan kisah kita dengan Nabi Ibrahim, tapi semoga semua ini ada hikmahnya. Yai Solah mengelus-elus punggung Bu Nyai Musanah dengan melafazkan istighfar. Ia pun tak kalah sedih dibanding istrinya. Hanya saja pikiran logisnya masih kuat menelusup hingga teori perselingkuhan Mas Zarina serasa ganjil baginya. Jadi keberangkatan umroh kali ini kita niatkan untuk mendoakan yang terbaik bagi Afas dan Mas Zarina. Biarlah Allah yang mengatur jalan keluar. Nggih, Bah. Sekarang Umi istirahat saja. Kita tidak boleh kelelahan. Bu Nyai bangkit sembari melirik kopor-kopor berlogo jasa travel yang sudah tertata rapi di samping pintu keluar. Afas. Sampun dumugi, Gus. Suara Badrun menggema serasa dari tempat yang jauh. Berangsur-angsur membuka mataku. Ternyata mobil ini sudah berhenti di halaman pesantren milik mertua Banyu Kuning, Tuban. Aku bergegas mengenakan peci, menautkan kancing baju dan memakai sandal. Kalau bukan Badrun yang menyetir mobil, aku pasti mencari masjid pinggir jalan untuk melampiaskan kantuk dan lelah. Karena seharian aku menuruti nazar Umi untuk sowan ke Kiai Purworejo lanjut ke Magelang. Ini adalah sowanku yang ketiga kali dalam ikhtiar menjemput Mas Zarina. Sowan yang pertama dalam kosong tak ada penghuni. Aku tunggu sampai jadwal ceramahku tiba, mobil Abah Yai mertua belum kunjung datang. Lalu sowan yang kedua, Mas Zarina tak sudi membukakan pintu meski aku telah menunggunya pagi sampai menginap di kamar pesantren. Gus Farhan kakaknya sudah merayu, Neng Fatma dan Bu Nyai juga. Aku terpaksa pulang dengan tangan kosong. Dan kali ini aku berharap kekecewaan itu tidak terulang kembali. Mula-mula aku sowan ke dalam menemui Ibu Nyai Mansur karena Abah Yai sedang bepergian. Aku utarakan permintaan maafku yang dalam kepadanya saat sarapan pagi bersama di dalam.
Bunyai tidak banyak kata. Ia hanya mengangguk-angguk saja serta melirik pintu kamar Mbak Zarina yang masih juga terkunci rapat. Justru suara desing sendoknya yang mewarnai sarapan pagi kami berdua. Akhirnya aku keluar dari dalam dan menunggu Mbak Zarina hingga waktu sholat Jumat tiba. Berharap sholat Jumat diimami Abah Yai dan setelah itu aku dapat sowan padanya hingga beliau membantuku membukakan pintu kamar Mbak Zarina. Meski aku adalah menantunya, tapi sampai saat ini aku tak pernah merubah etika sopan santun pada seluruh anggota keluarga Abah Kiai. Tindak tanduk yang aku aturkan kepada beliau masih tetap sama dengan saat aku masih nyantri. Bedanya jika dulu aku tak pernah berani masuk dalam, kini mau tak mau aku menginap di rumah itu bersama Neng Mazarina. Sepulang dari sholat Jumat, aku lihat pintu utama dalam Abah mertua sudah dibuka dari tadi. Sudah ada beberapa tamu yang bertandang ke sana sebelum aku datang. Entah kenapa stiker Louis Vuitton pada mobil Kia Sportage dongker menyita perhatianku. Sepatu kulit yang bertengger di samping sandalku pun seperti milik tamu asing dan bukan wali santri. Sebelum aku masuk dan memberi salam perlahan, sudah kulihat punggung dua orang lelaki yang tadi ikut berjamaah di masjid. Mereka baru saja sungkem kepada Abah Kiai dengan gaya sopan yang kikuk. Tiba-tiba nafasku serasa tertahan ketika menyadari lelaki yang memakai koko putih dengan peci hitam bermotif itu adalah orang yang pernah aku kenal. Ia adalah Juan Harvey. Ia juga mengenakan sarung kotak-kotak dan sajadah yang ia tenggerkan di pundaknya membuatnya semakin sulit dikenali. Abah Kiai menjawab tanda tanya di wajahku. Mereka baru saja selesai sholat Jumat di Masjid Al-Huda. Aku mengangguk, mematung tanpa mengikori langkah mertua menuju teras demi mengantar Juan sampai depan. Nafasku memburu, kusimpan kepalan tinju karena ingin mengejarnya. Kini Abah mertua kembali ke tempat duduknya dan menatapku penuh arti. Ngapurone Afas, aku tidak bisa datang saat keberangkatan umroh abahmu. Inggih Yai, ingkang bahkan berkah doanipun kemawon, jawabku. Oh iya, Maza durung gelem buka lawang saben sliramu teko. Aku masih menunduk dengan berdiri, belum memutuskan untuk menjatuhkan pantat di kursi atau lantai. Aku bukan seorang bapak yang membenarkan sikap buruk putrinya, tapi aku tidak kuasa menasehati jika itu terjadi pada Maza. Dia sudah melewati masa yang aku sendiri tak bisa membayangkan. Aku menunduk, tak mampu membalas tatapan Abah Yai. Luka itu mulai bermunculan di kerut wajahnya. Coba saja kalau kamu berhasil merayunya. Suara Abah Yai mulai meninggi, seolah enggan membantuku mengetukkan pintu kamar itu sementara aku sudah kehabisan akal. Sebentar. Aku ingin tanya. Apa yang membuat Maza semarah ini? Apa benar kamu menuduhnya melakukan hal keji? Apa kamu yakin Maza melakukan hal yang lebih dari sekedar bertemu saja? Pangapunten Yai, saya hanya mendengar dari para saksi. Apakah orang-orang itu dijamin siqoh? Insya Allah, bahkan yang melihat adalah khotimah kami sendiri. Melihat apa dia? Kamu sudah hidup bersamanya 7 tahun,
Kamu yakin dengan tuduhan itu? Apa yang khotimah kamu lihat? Perbuatan keji macam apa? Kali ini aku benar-benar gemetar. Suara itu serupa palu godam menghantam dadaku. Aku tak punya lagi kata-kata yang dapat kuucapkan. Bodohnya aku kenapa foto Instagram itu serupa bara yang membakar rasa cemburuku. Hingga aku kurang jernih dalam berpikir, hingga mencampur adukan tuduhan, memperuncing masalah, dan membandingkannya dengan mesyarah. Memang, tuduhan itu hanya bersifat kulit semata, tapi siapa menjamin keduanya tak melakukan apa-apa selain yang nampak? Dia habiskan waktu seharian di Jogja hingga amanah Umi terlupakan. Apa yang khotimahmu lihat, Gus? Dalam nyuwun pangapunten sangat, Yai. Tapi saya hanya mencoba menasehati istri. Aku tak punya jawaban selain itu. Menasehati istri itu wajib. Aku tak berhak untuk mencegahnya jika itu memang hak. Tapi Gus, kamu bahkan tidak mendengarkan alasan Maza. Dia toh berani bersumpah di atas Al-Quran kalau dia tidak melampaui batas. Masih ku ingat pertengkaran malam itu yang membuatku enggan mendengarkan kata-katanya. Kini aku sempurna menunduk, ingin rasanya enyah dari hadapan Abah Yai. Kalau bukan besarnya hormatku kepada abahmu, aku sudah mengambil Maza sejak dulu, Gus. Ini tidak mudah baginya. Abah Yai bangkit dari tempat duduknya, berdiri mematung memandang langit dari celah jendela kaca. Sebenarnya jika keluargamu mau bersabar, bisa saja menunggu cucu laki-laki itu entah berapa tahun lagi, atau mengadopsi bayi dan dimahramkan dengan jalan ASI. Zaman sudah maju, Gus, masih banyak cara lain untuk menghindari poligami. Tapi ini sudah terjadi. Kalau kita mau merenung, meneruskan pesantren harus dengan keturunan sedarah, bisa jadi bentuk kesombongan terselubung. Amal jariyah tidak harus melalui anak kandung. Bagaimana kalau memang kita tidak ditakdirkan berketurunan? Yang kita butuhkan itu menghidupkan Islam atau melestarikan kerajaan. Kalau kita merasa bahwa hanya keturunan kita saja yang mampu mengemban amanah ini dan orang lain tidak berhak, lalu apa itu jika bukan kesombongan? Di mana letak keikhlasan kalau feodalisme mengungkung? Sakjane banyak teladan kiai-kiai Jawa yang tidak menikah lagi meski ditakdirkan tidak berketurunan. Wong makomnya Mbah Kiai Sahal Mahfud saja yang seorang Rois Am PBNU, beliau tidak poligami. Padahal jelas-jelas orang hebat sekelas beliau butuh kader. Mbah Kiai Mundir menantu Mbah Kiai Munawir Karapiak dan Habib Mohsin Mulahela juga tidak menikah lagi. Kamu tahu kan, jelas-jelas beliau ini juga mengampu santri dan umat, dan masih banyak lagi. Aku semakin menunduk. Benar-benar ucapan itu membuatku tak berdaya. Beliau telah menumpahkan kata-kata yang tersimpan sejak lama. Ingat Gus, aku tidak bisa memaksa putriku untuk kembali ke Tegal Klopo jika memang dia sudah tidak mampu.
Abah Yai Mansur memegang pundakku, menekannya. Deru nafasnya dapat kudengar. Tapi akan sulit bagiku memberimu ridho jika Mazarina sampai menikah dengan lelaki yang bahkan sholat saja belum benar. Cek. Mulutku sempurna menganga. Inilah puncak dari ketidakberdayaanku ketika menyangkut tentang ridho. Lebih baik aku ditendang, dipukul, atau dicaci daripada ku dengar kata-kata lembut yang mengancam eksistensiku sebagai murid terhempas. Sementara pintu maaf itu seolah-olah dikunci rapat oleh Mazarina. Lalu dengan kekuatan apa aku harus mendobraknya? Aku tersungkur di lantai mengatupkan dua tangan gemetaran. Sepanjang aku menjadi santrinya belum pernah Mbah Yai menatapku dengan cara seperti itu. Dalam pangapunten sangat Yai, pangapunten sangat, lirihku. Beberapa detik setelah kebisuannya, Mbah Yai melangkah ke dalam, membiarkan aku termenung sendiri di ruang tamu, menelan ludahku yang pahit. Sekali lagi, kulihat gaweku yang kugunakan untuk menelpon Mazarina ratusan kali dan belum berhasil mengetuk pintu hatinya. Namun ada satu pesan penting yang kutemukan dari Gus Farhan. Hati-hati dengan Juan, dia tidak main-main. Tadi ia datang sembari menyumbang 40 juta untuk pesantren. Langkah kaki Gus Afas cekatan menuju mobil, membuka pintu depan dan duduk di sana dengan nafas tersengal. Mobil Kia Sportage tadi larinya kemana, Kang? Tanyanya ngos-ngosan. Ke Jalan Semarang, Gus. Ayo kita susul. Nggih, Gus. Badrun menaruh HP-nya di bawah type. Sebenarnya ia baru saja membaca chat dari teman-teman SK Cabang Yogyakarta. Temannya itu ia mintai tolong untuk mencari tahu orang-orang yang terlibat dalam Fashion Week dengan Neng Mazarina. Usaha teman-teman SK itu sungguh di luar dugaan. Ia sudah menemui ibu-ibu muda bernama Friska di butiknya daerah Gejayan. Kini wawancara itu sedang dia lakukan. Belum sempat ia membalas teman SK tersebut, Gus Afas datang dan Badrun segera menjalankan tugas, memaksimalkan skillnya dalam menyetir. Sepanjang jalan ia tak yakin akan berhasil mengejar mobil Kia Sportage tersebut. Namun sampai pada perbatasan kota Semarang, keajaiban pun datang. Stop, kita ke sana. Gus Afas menunjuk sebuah warung makan di mana mobil yang mirip terparkir. Baru saja memasuki restoran, Gus Afas telah menemukan kursi di mana Juan duduk. Pria itu menyilakannya duduk dan mendorong segelas air putih saat melihatnya mendekat. Tanpa salam dan basa-basi, Gus Afas memuntahkan yang ada di benaknya. Maaf, saya mohon Anda menjaga jarak dengan istri saya, karena hubungan kalian mulai tidak sehat. Juan membisu, menghela nafas berat. Wajah putihnya memerah karena kedatangan Gus Afas yang tiba-tiba. Saya kira Anda pria baik dan berpendidikan. Lalu apa maksudnya datang ke Tegal Klopo? Hah? Rahang Gus Afas mulai mengeras.
Juan merapikan tali-tali sepatunya yang renggang. Baiklah, sebelumnya mohon maaf jika kehadiran saya mengganggu, ucapnya. Oh, sangat mengganggu. Tapi lelaki gentleman adalah lelaki yang memiliki hati pasangannya, bukan raganya. Apa yang sedang Anda perjuangkan sekarang adalah raga. Apakah itu cinta? Gus Afas terkekeh. Tak menyangka ucapan itu akan keluar dari mulut Juan. Maksudnya, kehidupan kami baik-baik saja. Juan ganti tertawa. Begitu ya? Lalu kenapa dia pulang ke Tuban kalau bahagia? Gus Afas menjadi gusar. Ada yang intervensi rumah tangga saya rupanya. Hidup itu fluktuatif, bukan? Tapi apa yang dia alami benar-benar tidak adil. Kecemburuan Anda telah melukai istri, padahal Anda membiarkannya cemburu setiap hari. Sampai kapan Anda akan menyiksanya? Anda tidak berhak intervensi sejauh ini. Maaf, saya datang sebagai sahabat lama yang berempati. Ternyata seseorang yang dulu berbakat penuh warna dan gairah harus redup karirnya hanya karena menikah dengan lelaki kurang pengertian. Sayang sekali. Afas berdiri, giginya bergemelutuk. Berhenti mengganggu atau Anda bisa dipenjara dengan pasal. Tuan Afas yang terhormat, mari kita cari solusi terbaik demi kebahagiaan orang yang kamu cintai. Pertama, Anda menduakan dia karena dia tidak bisa memberi keturunan. Betul. Afas menahan nafas. Lalu kini Mas Zarina tak kuasa lagi melanjutkan poligami itu karena dia ingin tenang tanpa harus berbagi. Sampai di sini, apakah dia salah? So, lepaskan saja dia kalau kamu memang tak bisa membahagianya. Don't be chilled. Jangan sok tahu dengan rumah tangga orang. Anda tidak paham seperti apa kehidupan kami di balik jeruji pesantren. Itu dalih pelaku poligami. Saya tidak ingin berdebat. Biarlah urusan kami selesaikan sendiri. Yang bertanggung jawab atas kebahagiaannya itu saya, bukan Anda. Dunia maya tidak sama denganmu. Apa kamu pikir keluarga akan tinggal diam begitu saja? Everything bullshit. I don't care about that. Biarkan saja Mas Zarina memilih antara kita berdua. Jangan jadi suami diktator berkedok agama, oke? Gus Afas memejamkan mata. Perasaanmu itu bukan cinta tapi ambisi. Cara mendapatkannya sembrono dan tidak dewasa. Aku tidak menerima nasihat dari lelaki poligami berdalih agama. Jaga mulut Anda. Siapa tadi yang menuduh cintaku tidak dewasa? Bersabar atas kemandulannya. Lalu dengan enaknya aku serahkan pada lelaki yang akan tetap mempoligami dia. Cinta yang cara mendapatkannya itu tidak pantas, tidak akan bertahan lama. Ardikus Afas. Apa maksudmu tidak pantas? Tatapan Juan tajam menghujam ke mata Gus Afas. Dua mata beradu dengan penuh otot, membiarkan beberapa pasang mata dalam restoran melihatnya. Kamu mendekatinya dengan cara hina, padahal dia istri orang lain. Faham? Hehehe, enak saja menuduh. Sejak dulu aku jatuh cinta padanya, aku sudah tahu menjaga diri, aku tak pernah sengaja menyentuhnya, aku hargai dia, hormati dia. Tanyakan padanya kalau kau tak percaya. Lalu apa yang kau lakukan di malam itu saat mengantar istriku hingga larut? Juan mengendurkan cengkramannya, mengambil HP dari saku jeans. Oh, pantas saja istri keduamu bertanya. Jangan-jangan fitnah ini di sekelilingmu merajalela. Lalu,
Kenapa kamu sendiri tidak bertanya pada Maza? Kamu tidak percaya padanya. Begitu cara kamu mencintainya. Gus Afas memicingkan mata. Istri kedua.